Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini kita akan membahas proyeksi. Istilah proyeksi muncul di dimensi 3. Sayang sekali di kebanyakan buku istilah ini dianggap sudah dimengerti. Padahal kenyataannya banyak yang masih bertanya kepada saya bagaimana cara membuat proyeksi garis ke bidang. Artinya, berarti masih banyak yang belum memahami proyeksi ini dengan baik. Dalam istilah saya yang sederhana, ya, ini istilah saya untuk mempermudah pemahaman, proyeksi itu adalah jatuh tegak lurus. Contohnya, misalnya ada ruas garis AB dan ada titik P di sini. Proyeksi P pada AB berarti harus tegak lurus AB. Berarti kemana? Berarti jatuhnya di sini. Nah, bayangannya berarti ini. Ini adalah P aksennya. Bisa juga kita kasih cahaya. Karena ini proyeksinya pada AB, berarti harus tegak lurus AB. Dan melewati P. Berarti cahaya harus ke sana. Berarti di mana jatuhnya P? Nah, ternyata di sini. Berarti inilah dia hasil proyeksinya atau P aksennya. Misalnya ruas garis AB seperti ini. Dan titik P itu di sini. Berarti proyeksi P pada AB harus tegak lurus AB cahayanya. Harus melewati P. Berarti kurang lebih ke sana, ya. Nah, P ini jatuhnya ternyata di sini. Berarti ini bayangannya. Apa indikatornya bahwa proyeksi ini benar? Indikatornya adalah garis P aksen ini, kita hubungkan itu bentuk garis, itu harus tegak lurus dengan garis AB-nya. Jika tegak lurus, berarti benar. Ini harus tegak lurus ya kalau benar. Sebentar, dari dua ini tadi, ada hal yang juga penting untuk kita ketahui. Misalnya ini kita hubungkan dengan garis terbentuk segitiga ya. Segitiga APB. Jika segitiganya itu sama kaki, ini panjangnya sama misalnya, hasil proyeksinya ini pasti letaknya di tengah-tengah AB. Ini sama. Ya. Berarti ini juga pasti sama panjangnya. Itu kalau sama kaki. Sekarang lihat yang sebelah kanan ini. Kita hubungkan. Ini kan tidak sama kaki. Nah, P aksen itu jatuhnya tidak di tengah-tengah ini. Jadi, jatuhnya akan di tengah-tengah kalau segitiganya itu sama kaki. Kita lanjut ke berikutnya. Ini contoh untuk proyeksi titik ke garis. Sekarang proyeksi garis ke garis. Misalnya ada garis ini. Dan ada garis yang sini. Kita kasih nama ini AB, CD. Garis AB kita proyeksi ke CD misalnya gitu. Berarti cahaya harus tegak lurus CD melalui AB. Berarti harus ke sana. Ya. Jatuhnya di mana? Nah, ternyata A di situ dan B di sini. Nah, ini harus tegak lurus kalau benar. Bayangannya berarti ini. Ini A aksennya, ini B aksennya. Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Garisnya tegak seperti ini. Sorry, garisnya miring ya. Ini AB, ini CD. Proyeksi AB pada CD berarti harus tegak lurus CD. Cahaya berarti ke sana, ya. Ke sana. Nah, B itu jatuhnya di sini dan A itu jatuhnya di sini. Harus siku-siku, ya. Hasil proyeksinya berarti ini. Bayangan A adalah A aksen, B ini adalah B aksen. Sekarang kita lihat untuk kasus di dimensi 3, biasanya kan bangun ruang tuh. Nah, sekarang yang kubus. Misalnya kita mau mencari proyeksi
titik A pada BCGF. Misalnya gitu. Proyeksi A pada BCGF berarti harus tegak lurus BCGF. Cahaya berarti harus ke sana. Berarti kemana jatuhnya titik A? Titik A pasti ke titik B. Berarti proyeksinya adalah titik B. Berikutnya, misalnya proyeksi titik A pada BDHF. BDHF kita gambar dulu. Ayo, BDHF-nya. Sorry, kurang lurus ya. Nah, ini BDHF-nya. Proyeksi A, titik A-nya di sini. Perhatikan, BDHF itu bidangnya sudah tegak. Dan BD ada di alas. A ada di alas. Pasti yang terdekat A itu ada di garis BD. Cuman kita belum tahu di mana ya. Kemudian perhatikan AB dan AD panjangnya sama. Tahu dari mana? Karena ini kubus, rusuknya pasti sama. Berarti kan segitiga sama kaki itu, BAD. Karena sama, maka proyeksi A pada BD jatuhnya pasti di tengah-tengah sini. Berarti hasil proyeksinya adalah titik ini. Biasanya yang ini kita kasih nama O. Nah, ini berarti proyeksinya adalah titik O. Sekarang bagaimana kalau bidangnya itu bukan seperti ini? Ini saya hapus dulu ya. Misalnya proyeksi titik E deh pada AFH. AFH kita gambar dulu. Nah, titik E itu di sini. Gimana cara mencari proyeksinya? Perhatikan EF dan EH itu panjangnya sama. Nah, ini berarti nanti ada di, kita hubungkan ini ke sini. Ada di garis ini. Kita nggak tahu, yang jelas ini harus siku-siku di sini. Misalnya ini titik P. Berarti proyeksinya adalah titik P itu. Atau kalau kita lebih jeli, perhatikan EH, EF, EA itu panjangnya sama. Karena panjangnya sama, pasti proyeksinya itu berada di tengah-tengah AFH atau titik beratnya. Berarti P itu adalah titik beratnya. Sekarang kita cari proyeksi garis yang ada di kubus. Di gambar yang sebelah kanan ya. Misalnya kita mau mencari proyeksi AH pada BCGF deh. AH pada BCGF. Yang mana hasil proyeksinya? Berarti cahaya harus tegak lurus BCGF. Berarti arahnya ke sana. A jelas jatuhnya di B. AH, kita gambar dulu, sorry. AH-nya ini ya. H jatuhnya pasti ke G. Berarti hasil proyeksinya adalah ini. BG. Berikutnya misalnya kita mau mencari proyeksi AH pada BDHF misalnya gitu. Adalah, kita hapus dulu. AH-nya ini tadi ya, AH. BDHF-nya ini. Nah, proyeksinya mana? Perhatikan AH, H itu sudah terletak di BDHF, berarti H jatuhnya di H sendiri. A ke BDHF jatuhnya di mana? Ke tengah-tengah ini. Kenapa? Karena AB sama AD itu panjangnya sama, pasti ke sini ya. Ke titik. Nah, ini kita sebut O aja. Berarti AH proyeksinya berarti adalah OH ini.
adalah OH. Apa sih pentingnya proyeksi ini? Terutama sekali dia digunakan untuk menentukan sudut antara garis dengan bidang. Misalnya kita mau menemukan sudut antara AH dengan BDHF. Berarti sudutnya itu AH-nya ini, BDHF di bidang itu sudutnya itu bukan AHF. Bukan juga AHD. Sudut itu harus yang terkecil. Nah, kita tahu terkecil dari mana? Dari proyeksinya itu. Ternyata proyeksinya adalah OH. Maka sudutnya ini sama aja dengan sudut antara AH dengan OH. Berarti yang sini. Itu sudutnya. Nah, seperti itu ya cara menentukan proyeksinya. Sekarang kita coba menghitung ya, yang ada hitungannya. Ini kan tadi hanya menemukan proyeksinya. Tetapi menemukan proyeksinya itu penting, karena sebelum menghitung, kita harus tahu mana sudut yang benar. Nah, kita ambil contoh yang limas deh. Misalnya ada limas T, A, B, C, D. Rusuk tegak ini misalnya 6, rusuk alas ini 4. Berarti persegi alasnya. Misalnya sudut antara TC dan alas adalah alfa, kita mau mencari sinnya itu berapa. TC berarti yang sini sama alas ya. Nah, sudutnya yang mana? Apakah TC sama alas itu sudutnya itu TCB atau TCD? Nah, belum tentu. Sudut itu harus yang terkecil. Supaya terkecil berarti garisnya harus diproyeksi. TC diproyeksi ke ABCD. ABCD adalah alas, berarti cahaya harus datang dari atas. Nah, T kemana jatuhnya? Perhatikan TAC itu segitiga sama kaki. Berarti T jatuhnya pasti ada di tengah-tengah sini. Nah, berarti di sini proyeksinya. Itu T aksennya. Ini T aksen. Nah, T di situ C karena dia terletak di ABCD, berarti di C itu sendiri jatuhnya. Kalau gitu proyeksi TC pada ABCD adalah T aksen C yang ini. Berarti sudutnya sudut antara TC dengan ABCD itu sama dengan sudut antara TC dengan T aksen C. Yang tadi kita kasih nama alfa. TC dengan T aksen C berarti ini alfanya di situ. Perhatikan terbentuk segitiga TC T aksen ini. Karena ini tadi proyeksi berarti ini siku-siku. Nah, itu segitiga siku-siku. TC T aksen. Karena siku-siku berarti kita menentukan sinyal lebih enak. Tinggal demi depan permiring. Depan sudut, sudutnya di sini, berarti depannya adalah T aksen. Sisi miringnya adalah TC. TC 6, T aksen berarti harus kita cari terlebih dahulu. T aksen C itu setengahnya AC. Padahal ini 4 dan ini 4. Dan siku-siku berarti berlaku Pitagoras. Kalau gitu ketemulah panjang AC 4 akar 2. T aksen C itu setengahnya 2 akar 2. Nah, ini udah ketemu. Untuk menemukan T aksen, kita harus memakai TC yang panjangnya 6. Adalah 2 dikali 3. 3 itu akar 9. Kenapa saya ubah seperti ini? Karena kalau dia Pitagoras, siku-siku, berarti berlaku Pitagoras. Ini kan siku-siku tuh. Pitagoras, nah seperti ini. TT aksennya adalah, dengan catatan ini sudah sama, berarti 2 akar.
Yang paling panjang TC berarti TT aksen bukan yang paling panjang. Kalau gitu harus dikurang. 9 kurang 2. 7. Jika yang kita cari sisi miring atau yang paling panjang berarti ditambah. Nah, ini sudah saya bahas di video saya yang lainnya tentang dimensi 3. Kalian bisa lihat di sana ya. Oke, kita masukkan angkanya. TT aksen adalah 2 akar 7. 2 sama 6 bisa dicoret. Berarti 1/3 akar 7. Jawabannya ini. Oke, mudah-mudahan pembahasan mengenai proyeksi ini bisa dipahami dengan baik ya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan share ke sebanyak orang ya, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.